Oke guys, kita lanjutkan ke video yang kedua dari uniaxial bending. Oke, tadi kita belajar kalau momennya positif seperti ini berarti bagian atas tertekan, bagian bawah tertarik, ya. Lalu bidang yang tadinya datar, ya, kita bisa kenapa datar? Karena ini lurus, ya, berarti datar, ya, di cross section, di penampang. Ketika dia sudah mengalami lentur seperti ini, garis ini juga tetap lurus walaupun rotate, berotasi. Artinya bidang yang tadinya datar ini juga tetap datar walaupun miring, walaupun berotasi. Nah, dengan seperti itu, ya, walaupun ini tetap datar, tetapi berarti tetap garis lurus, tetapi mengalami rotasi. Sedangkan di garis netral, ya, kalau penampangnya simetrik, bahannya homogen, ya, garis netralnya kita bisa pastikan di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Oke, karena ini lurus, kita dengan sangat baik, ya, bisa mengasumsikan bahwa, ya, ini tertarik, ini tertekan, ya. Distribusi dari strain itu apa? Regangan adalah epsilon delta per L, ya. Perubahan panjang dibagi panjang mula-mula, itu adalah strain. Normal artinya tegak lurus bidang, jadi perpanjangan perpendekan itu normal, ya. Nah, normal strain, ya, itu bervariasi, ya, terdistribusi secara linear. Linear artinya lurus, ya. Terdistribusi secara linear, linear artinya lurus, nol di garis netral. Nah, akhirnya ini kalau garis netralnya ini dipotong, ya. Mestinya kalau tebal, ini tebalnya balok, ya. Ini kita potong aja, ini tengah-tengah garis netralnya. Oke, maksimum ini kita asumsikan ini terdistribusi secara linear, nol di garis netral. Bagian atas tertekan, bagian bawah garis netral tertarik kalau momennya positif seperti ini. Nah, ini kebenaran yang penting sekali kita asumsikan, ya, ini garis netral. Ini terdistribusi secara linear garis lurus. Nol di sini. Jadi ini seperti segitiga saja. Ya. Kenapa? Sekali lagi karena garis ini tetap lurus walaupun sudah berubah bentuk. Ya, karena itu cukup baik mengasumsikan ini linear. Sehingga, ya, bervariasi secara linear. Kalau ini perpindahan maksimum, epsilon atau strain atau regangannya maksimum, kalau ini dianggap jaraknya C, jarak dari tengah-tengah ke pusat masanya ke paling atas, serat terjauh itu C. Kalau saya kepengen tahu epsilon regangan di setiap titik yang jaraknya Y, dengan mudah kita bisa hitung dengan perbandingan segitiga. Y dibagi C sama dengan epsilon dibagi epsilon max. Ya, Y dibagi C sama dengan epsilon dibagi epsilon max. Oke, nah ingat, Y bagi C kali epsilon max itu adalah epsilon atau regangan di sembarang titik yang berjarak Y dari garis netral. Ini perbandingan segitiga saja. Nah, di statika kalian belajar tentang yang namanya hukum Hooke. Ya, hukum Hooke. Elastisitas. Apa itu? Ya, berlaku hanya untuk material yang elastis, ya, linear elastis. Oke, dari hukum Hooke, ya, kita bisa mendapati satu relasi bahwa regangan itu berbanding lurus dengan tegangan. Atau saya balik, tegangan berbanding lurus dengan regangan selama materialnya linear elastis. Jadi kalau dalam kasus ini regangannya, strainnya linear, berarti
sigma atau tegangannya juga linear. Ya, karena berbanding lurus. Ya. Gampang, delta P L per EA. Ya. P dibagi A itu tegangan, delta per L regangan. Jadi regangan adalah tegangan dibagi E. Oke. Nah, dengan cara yang sama ya. Ini linear, distribusi tegangannya juga linear, jadi maksimum di serat paling jauh. Kalau maksimum ini tahu, kita dengan mudah bisa menghitung tegangan di sembarang titik yang jaraknya Y. Ya, sama Y per C sigma maksimum. Ya, ini yang tadi. Oke, lalu, nah ini. Oke, ini distribusi tegangannya. Katakanlah saya punya satu kotak kecil, segmen kecil yang luasnya dA. Ya, karena kecil dA. Oke, tegangannya sigma di sini. Tegangannya sebesar sigma. Kalau tegangan sigma, luas areanya dA, berapa gayanya? Gaya tegangan kali luas. Atau tegangan gaya dibagi luas. Ya, jadi gaya adalah tegangan kali luas. Tegangannya sigma, luasnya dA. Berarti total gayanya di segmen kecil ini adalah sigma kali dA. Nah, berapa momennya terhadap garis netral? Ya, berapa momen yang diakibatkan oleh DF ini terhadap garis netral? Tentunya DF dikalikan jarak ke garis netral, yaitu Y. DF kali Y. Ya, F kali Y. Nah, padahal kita dapati di sini Y kali dA. Y kali dA itu sama dengan 0 kalau ini adalah pusat masanya. Ya, pusat massa ini akan jadi pusat massa kalau total dari statis momennya, statis momen itu luas kali jarak terhadap pusat massa totalnya 0. Ya, dari sini ya tadi Y kali dF itu momennya, dF-nya adalah sigma kali dA, ya, sigma kali dA, sigmanya tadi kita dapat adalah Y per C kali sigma maksimum, sigmanya Y per C sigma maksimum, yang kita dapat sigma maksimum kan konstanta, C-nya konstanta, ini kali Y kuadrat dA. Nah, apa ini Y kuadrat dA? Luas kali jarak kuadrat. Dan jaraknya itu ke garis netral. Oke, ini adalah momen inersia. Y kuadrat kali dA, luas kali jarak kuadrat, jarak ke garis netral. Ini adalah momen inersia. Oke, jadi yang kita dapat adalah mc per I. Sigma maksimum adalah mc per I. C itu apa? C itu adalah jarak dari garis netral ke titik terjauh atau ke serat terjauh. Itu C. Ya. Jadi tegangan maksimum M momen kali C jarak ke serat terjauh dibagi momen inersia yang dihitung terhadap garis netral. Ya, ini sigma maksimum. Kalau saya kepengen ngitung sigma di sembarang titik yang jaraknya Y, gampang. Tadi kita punya relasi sigma adalah Y per C kali sigma maksimum. Nah, akhirnya kalau itu saya substitusi, ini yang kita dapat. Sigma adalah M kali Y dibagi I. Nah, ini yang disebut flexure formula atau formula lentur. Oke. Nah, kalau balik ke yang ini tadi, MC per I. MC per I. Nah, I dibagi C bisa juga diganti dengan W. Atau dalam bahasa Indonesia disebut modulus perlawanan atau section modulus. Biasanya kalau kita bekerja dengan baja, profil-profil tertentu, W ini sudah diberikan datanya. Ya, W adalah I dibagi C. Momen inersia dibagi jarak antara garis netral. Garis netral kalau penampangnya homogen, ya biasanya di tengah-tengah berhimpit dengan pusat massa. Oke, ini yang kita
pelajari. Nah, ini mengulang ya beberapa prinsip ya. Penampang yang datar sebelum mengalami menerima beban, mengalami perubahan bentuk, dia tetap datar. Remains plain after bending. Setelah dia mengalami luntur. Neutral axis, garis netral ya, itu ya garis netral, tidak tarik, tidak tekan, berarti tidak mengalami perubahan panjang, juga stresnya nol. Ya, karena stres tidak ada maka tidak mengalami perubahan panjang, tidak tarik, tidak tekan. Ya. Due to deformation, longitudinal strain varies linearly. Ya, ini tadi tetap lurus walaupun rotasi, maka dikatakan terdistribusi secara linear. Demikian juga stresnya. Ya, tegangannya juga terdistribusi secara linear sejauh material itu linear dan elastis, ya, mengikuti hukum Hooke. Oke, dengan begini maka dengan mudah kita bisa mengerjakan contoh soal ini. Misalnya saya punya kayu, ya, ini distribusi tegangannya, tegangan maksimumnya 60 mili, ya, ini dimensinya, ya, karena simetris berarti sama, tegangan maksimumnya 20 mili, ini juga 20 mili, ini tarik, ini tekan, jadi akibat momen positif. Pertanyaannya adalah tentukan berapa besarnya momen yang menyebabkan tegangan ini terjadi, ya, dengan menggunakan Flexure formula. Flexure formula ini yang tadi ini Flexure formula, ya, atau ini untuk kondisi maksimumnya. Jadi tegangannya tahu, I-nya bisa dihitung, C-nya bisa dihitung, M sekarang yang diminta untuk dihitung, ya, dengan mudah saja, straightforward. Atau by finding the resultant of the stress distribution. Jadi berdasarkan stress distribusi ini kita menentukan berapa besarnya momen yang terjadi. Jadi berdasarkan distribusi momen ini kita bisa menghitung resultan tegangan gaya tekannya, resultan tegangan tariknya, kemudian kita bisa menghitung berapa besarnya momen, ya, yang mengakibatkan terjadinya tegangan normal ini. Oke, saya hentikan video saya sampai di sini. Kita akan lanjut, ya. Tolong kalian bisa mengerjakan ini dulu. Kita akan diskusikan dan kita lanjut ke beberapa contoh soal. Terima kasih.